Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosya Widya Utami dengan NIM 1249210046, semester 3 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan berita tentang Bank Indonesia mempertahankan suku bunga. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Nah, di sini saya ngambil dari tempo.co. Sebenarnya masih banyak lagi berita yang lainnya, tapi di sini saya ngambil tentang Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga dalam acuan di level 4,75%. Baik, di sini saya akan sedikit membacakan terlebih dahulu berita apa sih yang saya akan sedikit jelaskan. Nah, di sini saya ngambil dari berita tempo.co. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75%. Nah, keputusan ini disepakati dalam rapat Dewan Gubernur BI yang digelar pada 21 sampai dengan 22 Oktober 2025. Nah, keputusan BI ini di dalam rapat yang Oktober tadi memutuskan menahan BI rate di 4,75% serta mempertahankan bunga deposit facility di 3,75% dan lending facility di 5,50%. Nah, kebijakan ini tuh diambil meskipun inflasi terbaru pada Oktober 2025 itu berada di 2,86%. Nah, sedikit naik ya, namun masih dalam target inflasi BI, yaitu 2,5% sampai dengan 1%. Nah, BI ini menyatakan bahwa fokus utamanya untuk saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik aliran dana modal portofolio asing. Jadi untuk fokus saat ini itu BI untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan juga menarik supaya menarik aliran portofolio asing gitu ya. Nah, di tengah ketidakstabilan global ini. Nah, di sisi lain, BI juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa yang akan mendatang. Nah, tergantung pada penurunan suku bunga ini itu tergantung pada perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas makro. Selanjutnya yaitu, memangnya apa sih dampak positif dan juga tujuan kebijakan ini tuh gitu. Yang pertama yaitu stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, dengan menjaga BI rate, BI ini memberi sinyal bahwa mereka serius menjaga kestabilan rupiah gitu ya. Nah, hal ini tuh penting untuk menekan volatilitas kurs di tengah gejolak global saat ini. Nah, stabilitas kurs ini membantu menahan inflasi. Jadi dengan adanya stabilitas kurs ini tuh kita bisa menahan inflasi. Inflasi itu kan akibat barang ataupun jasa impor. Nah, yang penting untuk menjaga daya beli domestik. Poin yang kedua yaitu menjaga inflasi dalam jalur target. Bank Indonesia ini tuh atau BI menganggap angka inflasi sebesar 2,86% itu berada pada tingkat yang dapat diterima dan stabil. Dan itu tuh dianggap stabil ya, karena masih dalam rentan target resmi BI yaitu 2,5% dengan toleransi naik ataupun turun 1%, yang berarti kisaran targetnya itu adalah 1,5% hingga 3,5%. Dengan demikian, BI itu menilai bahwa tekanan inflasi itu masih terkendali ya. Nah, memberikan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa tekanan harga besar. Hal ini juga penting bagi perencanaan fiskal, konsumsi rumah tangga, dan juga stabilitas sosial. Elemen penting dalam analisis makro jangka menengah. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit di sektor real. Dengan suku bunga acuan tetap rendah atau relatif
rendah, biaya pinjam di perbankan bisa lebih kompetitif, potensi mendorong investasi dan konsumsi. Nah, BI ini mendukung lewat kebijakan makro prudensial dan ekspansi likuiditas untuk mempercepat penurunan bunga kredit. Jadi, BI ini tuh dukungan BI itu melewati makro prudensial dan juga ekspansi likuiditas untuk mempercepatnya penurunan suku bunga ya, penurunan bunga kredit. Nah, ini itu bisa membantu sektor real serta mendukung pertumbuhan ekonomi jika kredit mengalir ke sektor produktif dan juga usaha dan konsumsi domestik. Lalu apa sih selanjutnya dampak positif dan juga tujuannya? Nah, untuk yang terakhir atau poin keempat yaitu menarik modal asing dan menjaga kepercayaan investor. Nah, untuk sekarang, di tengah ketidakpastiannya global, tingkat suku bunga acuan yang stabil dapat menjadi minat investor asing terhadap aset keuangan domestik. Nah, misalnya itu yaitu obligasi, surat berharga, dan juga lain-lainnya. Nah, aliran modal ini tuh membantu menjaga likuiditas falas dan mendukung kestabilan finansial nasional. Nah, tadi ya ada 4 poin untuk dampak positif dan juga tujuan kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunga di 4,75%. Nah, selanjutnya, tadi tuh udah dijelaskan ya. Berarti ada dampak positifnya nih. Berarti tidak ada nih untuk kerugian atau risikonya. Tidak, tetap pasti ada risikonya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko, batasan, dan juga tantangan dari kebijakan menahan suku bunga. Ternyata ada risikonya juga ya. Memangnya apa aja sih risikonya gitu? Nah, yang pertama yaitu transmisi kebijakan yang belum maksimal. Nah, meskipun BI rate itu di 4,75%, penurunan suku bunga kredit dan juga deposito perbankan terkesan lambat. Yang mana artinya rumah tangga dan pelaku usaha belum sepenuhnya merasakan manfaat pelonggaran suku bunga ini. Jadi untuk risikonya itu kan tidak semuanya merasakan gitu manfaatnya pelonggaran suku bunga ini. Jadi transmisi suku bunga ke kredit real tidak berjalan dengan efektif, yang mana dampak pada konsumsi, investasi, dan juga kredit usaha bisa minimal. Itu aja ya risikonya? Tidak, masih ada risiko yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada arus modal asing dan juga risiko falas. Nah, untuk menjaga suku bunga agar tetap menarik itu, investor asing bisa membuat ekonomi tergantung pada arus modal eksternal, yang mana bisa pulang seketika bila mana kondisi global memburuk seperti gejolak pasar, suku bunga global naik. Nah, itu tuh bisa membuat investor asing tuh mereka pulang seketika dikarenakan adanya kondisi global yang memburuk seperti itu ya. Nah, jadi terjadilah pelemahan rupiah mendadak, inflasi impor bisa melonjak. Nah, nantinya akan mengancam stabilitas harga dan daya beli. Tadi kan udah ya dijelaskan poin yang kedua. Nah, sekarang poin yang ketiga. Ternyata bukan hanya 1-2 risikonya, tetapi masih ada yang lainnya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu potensi over liquidity dan risiko inflasi ke depannya. Gitu. Nah, untuk pelonggaran likuiditas atau moneter dan makroprudensial itu, jika berlebihan bisa memicu kelebihan uang yang beredar, yang suatu saat bisa menggerek inflasi jika permintaan agregat meningkat tajam. Nah, ketika permintaan agregat meningkat tajam, di situ tuh ketika uang beredar sangat banyak, maka akan terjadi inflasi. Nah, BI harus terus memantau inflasi inti, ekspektasi inflasi, dan kurs agar tidak terjadi lonjakan harga tidak terkendali. Nah, yang selanjutnya atau poin terakhir nih teman-teman, yaitu adalah keterbatasan
dalam memacu kredit dan investasi dalam jangka pendek. Nah, di tengah ketidakpastian global ini ya kan teman-teman, dan juga potensi perlambatan permintaan global, pelaku usaha ini tuh mungkin tetap berhati-hati dalam mengambil kredit atau ekspansi karena mereka juga melihat ketidakpastian global ini gitu ya. Nah, jadi meskipun suku bunga relatif rendah, faktor eksternal dan juga ekspektasi bisa menahan laju investasi sehingga stimulasi moneter saja tidak cukup. Nah, dari perspektif makro dan kebijakan makro ini tuh, keputusan BI ini tuh menunjukkan bahwa BI mengedepankan stabilitas makroekonomi, inflasi, dan juga nilai tukar sebagai prioritas utama sebelum mendorong pertumbuhan. Ini tuh mencerminkan pendekatan yang sangat hati-hati ya, mengingat ketidakpastian global saat ini. Nah, namun melalui kebijakan makroprudensial ini tuh dan juga ekspansi likuiditas, BI juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan juga pembiayaan sektor real, yang mana artinya kebijakan tidak hanya bertahan tetapi juga mempersiapkan jembatan bagi percepatan ekonomi jika terjadi kondisi membaik. Nah, untuk jangka menengahnya, keberhasilan kebijakan ini tuh sangat tergantung pada bagaimana transmisi kebijakan moneter ke sektor real untuk dijalankannya. Apakah perbankan menurunkan suku bunga kredit? Apakah investasi swasta dan juga konsumsi merespon? Tuh mungkin ya yang harus dipikirkan untuk kedepannya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja berita yang dapat saya jelaskan dan juga sampaikan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika ada salah, boleh komen ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.